Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di jam kedua ini kita akan membahas tentang opini. Oke, opini adalah suatu bentuk pendapat, pemikiran, atau pendirian milik seseorang dalam menghadapi suatu peristiwa yang terjadi. Karena itu, sebuah opini akan bergantung dari orang yang mengungkapkannya dan bukan suatu fakta, melainkan hanya sebuah tanggapan atas suatu kejadian. Jadi, opini adalah suatu bentuk pendapat. Ya. Kalau bahasa Inggrisnya, opini itu berasal dari bahasa Inggris, opinion, ya, yang artinya tanggapan atau pendapat. Ini diungkapkan dalam bentuk tulisan maupun lisan. Ya. Jadi bagi sebagian orang ada yang lebih suka menyampaikan dengan melalui lisan maupun tulisan. Ya. Hal itu menunjukkan bahwa kita memiliki sudut pandang untuk melihat dan memahami suatu hal tersebut. Nah, sudut pandang itu digunakan untuk menyampaikan opini yang akan menghasilkan atau menentukan opini yang akan disampaikan. Bisa berupa pendapat yang menyatakan setuju, dan bisa juga pendapat yang menyatakan ketidaksetujuan ya terhadap suatu hal. Lanjut. Jadi tidak mengherankan jika dalam suatu peristiwa akan muncul banyak opini yang merupakan pendapat atau tanggapan banyak orang atas peristiwa yang terjadi. Meski merupakan tanggapan, seringkali opini akan disampaikan dengan mencantumkan beberapa fakta dan juga data untuk menguatkan argumen yang disampaikan. Jadi dalam membuat opini bukan hanya pendapat pribadi kita, tapi harus diiringi dengan sebuah fakta sebagai dasar atas argumen yang disampaikan. Jadi, hal yang perlu digarisbawahi dalam menulis opini adalah semua informasi yang disampaikan hanya pendapat dari diri sendiri, sehingga kebenaran itu belum pasti. Ya. Jadi, eh, opini atau pendapat yang disampaikan oleh seseorang itu bisa berubah-ubah mengikuti kondisi dan perasaan yang sedang dialami. Itu sebabnya terkadang kita melihat seseorang bisa jadi opininya sering berubah, bukan hanya dalam hitungan hari saja, tapi setiap hitungan jam opini mereka bisa, seseorang itu bisa berubah opini. Jadi bagi sebagian orang ya, berpendapat bahwa opini yang baik sebaiknya memberikan fakta. Tadi fakta, ya, fakta yang ada di lapangan ataupun data-data yang menunjang opini yang akan disampaikan tadi baik secara lisan maupun tulisan. Ya, apabila sebuah opini tidak disampaikan dengan dukungan fakta maupun data-data, maka opini tersebut dianggap lemah, ya lemah, dan orang lain juga pasti tidak mempercayainya. Jadi opini yang lemah bisa saja membuat tadi orang lain lebih untuk mendengarkan atau membaca opini orang lain. Ya. Jadi opini itu adalah sebuah pendapat, anggapan, pengetahuan pun pola pikir yang dimiliki seorang dalam menanggapi sebuah fenomena yang belum terjadi, sedang terjadi, ataupun sudah terjadi. Itu opini. Ya. Sebabnya kita harus membuat data-data fakta supaya kita bisa mendengarkan opini itu harus cermat dan kritis. Supaya juga ada dasar-dasar tadi argumentasinya. Nih, lanjut. Ciri-ciri opini. Yang pertama, opini disampaikan dengan menggunakan pendapat pribadi. Jadi cenderung mengarah ke pendapat pribadi. Artinya apa? Eh, pendapat seseorang itu biasanya dilatar belakangi oleh pengalaman yang mereka alami, yang dilatar belakangi dengan pengetahuan yang mereka miliki. Oleh karena itu, kita bisa melihat eh, dan mengetahui siapa yang menyampaikan opini, ya, apakah seorang ahli di bidangnya, akademisi, maupun yang lain. Jadi berdasar pengalaman, dalam membuat opini juga dilatar belakangi oleh sudut pandang si pembuatnya. Contoh-contoh kalimat ya
yang mengandung opini. Biasanya kalimat yang mengandung opini itu lebih sering berasal dari pendapat pribadi, ya, dan jarang sekali menggunakan narasumber atau ahli, masyarakat, dan lain-lain. Lebih sering menggunakan kata saya. Nah, itu ya, karena hampir semuanya berdasarkan pendapat atau tanggapan pribadi. Yang ketiga, opini lebih sering menggunakan kalimat deduktif. Ya. Yang keempat, pada umumnya opini berisi tentang pendapat pribadi dan ajakan. Jadi sering menggunakan kalimat yang persuasif, yang mengajak, membujuk, merayu. Ya. Oke, opini hanya hampir semua isinya pendapat pribadi. Maka ada banyak kalimat yang merupakan pendapat pribadi. Ya. Lebih sering menggunakan kata-kata seperti mungkin, seperti, sebaiknya, bisa jadi, itu opini. Ya. Isinya hanya cenderung berpihak pada satu pihak saja, tapi ditambah dengan adanya saran, uraian, dan pendapat. Contoh kalimatnya adalah teknologi dapat menjadi agen perubahan positif dan membantu kemajuan negara. Itu contohnya. Teknologi dapat memperluas wawasan dan pengetahuan. Pelajaran bahasa Indonesia dianggap lebih mudah daripada matematika. Makanan buatan Tante Ina hari ini sangat lezat. Orang-orang yang bertubuh gemuk adalah orang yang sangat suka makan makanan Indonesia. Itu contoh. Oke, karakteristik artikel opini. Yang pertama adalah subjektif. Ya, jadi berdasarkan pandangan pribadi si penulisnya. Kedua, persuasif. Persuasif itu mengajak, ya, meyakinkan si pembacanya agar setuju dengan sudut pandang si penulisnya. Yang ketiga, aktual. Bagaimana membuat artikel opini harus sesuai dengan isu-isu yang terkini atau yang sedang hangat dibicarakan. Lalu terstruktur. Opini harus memiliki struktur yang jelas, yang terdiri dari pendahuluan, isi, dan penutup. Lalu didukung dengan fakta data, misalnya contoh kasus atau kutipan dari sumber yang kredibel, yang bisa dipertanggungjawabkan untuk meningkatkan kredibilitas. Langkah-langkah menulis artikel opini. Pertama, menentukan topik. Pilih topik yang kamu kuasai, yang sesuai dengan minat baca kalian, peminat kalian. Lalu perhatikan isu terkini. Ya. Tentukan sudut pandang. Kedua, melakukan sebuah riset. Nah, langkahnya apa? Cari datanya, faktanya, atau pendapat ahli yang relevan yang didukung dengan topik yang kalian pilih. Misalkan biasanya dari jurnal, dari artikel berita, buku, atau sumber-sumber terpercaya. Gunakan sumber yang kredibel, sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Lalu membuat catatan informasi penting supaya memudahkan kalian menyusun beberapa argumen dalam membuat artikel. Yang ketiga, membuat kerangka atau format. Buat kerangka atau outline yang serapi mungkin, yang baik mungkin. Dia harus jelas kerangkanya. Tesisnya dulu, pendapat intinya, argumennya dulu, harus jelas, logis, lalu susun kerangkanya. Yang keempat, menulis pendahuluan. Jadi tarik perhatian membacanya, ya, gunakan kalimat pembuka yang menarik perhatian dari seperti kutipan, ya, pertanyaan retoris atau fakta yang mengejutkan. Lalu sampaikan tesis, jelaskan dengan jelas pendapat utama kalian supaya lebih mudah memahami. Berikan gambaran umum mengenai isi artikel. Lalu yang terakhir, yang kelima, menulis isi, ya, kemukakan argumen kalian, dukung dengan bukti, dan gunakan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Yang keenam, menulis penutup. Itu adalah kesempatan terakhir kalian untuk memperkuat argumen kalian dan meninggalkan kesan yang mendalam bagi si pembacanya. Dan ulangi tesisnya, buat kesimpulannya, lalu ajukan pertanyaan atau ajakan bertanya. Oke, cara menulis opini yang baik. Yang pertama, sampaikan pendapat Anda dengan gaya bahasa yang unik. Ya. Artikel opini yang menonjol adalah yang memiliki suara penulis khas. Hindari generalisasi. Artinya jangan membuat klaim yang tidak bisa dibuktikan. Ya. Yang ketiga, jujur dan objektif. Sampaikan pendapat kalian secara jujur, tetapi harus terbuka terhadap pendapat orang lain.
Hindari kata-kata yang bias atau makna-makna yang ganda. Ya. Lalu perhatikan etika sebuah penulisan. Hindari penggunaan bahasa-bahasa yang kasar dan menghina. Tetap menghormati perbedaan pendapat orang. Lalu edit tulisan Anda. Nah, tulisan Anda. Jadi edit tulisan kalian supaya apa? Memastikan tidak ada kesalahan tata bahasa. Ya. Baca ulang untuk memastikan alur logika dan kejelasan argumen. Jadi dalam menulis opini harus dicek kembali. Ya. Apa kamu udah yakin dengan tulisan opini yang kamu buat? Apa kamu yakin apa ada kesalahan dalam menulis kata dan kalimat? Itu harus dicek supaya terlihat lebih rapi dan bagus. Ya. Jadi kesimpulannya adalah menulis artikel opini adalah cara yang efektif untuk menyampaikan pendapat dan mempengaruhi orang lain. Dengan mengikuti langkah di atas, kalian bisa menghasilkan tulisan yang berkualitas dan menarik minat pembaca. Jadi artikel opini yang baik bukan hanya sekedar menyampaikan pandangan, tapi juga mengajak pembaca untuk berpikir kritis dan terlibat dalam diskusi yang konstruktif. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.